Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Taman Rejo, Kabupaten Blora. Video kali ini adalah video praktek coaching yang kami lakukan pada saat ruang kolaborasi sesi 2 pada modul 2.3 dengan saya sendiri sebagai coach dan Ibu Eni berperan sebagai coach. Selamat siang Bu Eni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dina. Bagaimana kabar Bu Dina? Alhamdulillah saya sehat Bu Eni. Bu Eni, maaf, saya lihat Bu Eni tidak ceria seperti biasanya. Ada apa ya Bu Eni? Mungkin Bu Eni bisa cerita-cerita dengan saya Bu. Iya Bu Dina, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, sama-sama. Iya, ini sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu hati saya. Ada apa itu Bu Eni? Ceritain dong. Begini loh Bu Dina, kemarin itu kan Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Oke. Kemudian ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Oh, jadi gini ya Bu ini kemarin hari Senin Pak pengawas datang melakukan supervisi ke kelas Bu Eni begitu ya. Lalu bagaimana hasilnya Bu supervisi itu? Iya Bu Dina, hari Senin kemarin itu saya disupervisi sama Oke. Bapak pengawas. Terus? Kemudian tadi saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah saya Hmm. terkait hasil supervisi saya kemarin. Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran di kelas saya pada waktu kegiatan supervisi itu tidak menggunakan buku pegangan guru dalam mengajar Oke. siswa. Dan dalam penyampaian materi, padahal saya itu sudah berusaha loh Bu Dina secara maksimal dalam menyampaikan materi untuk anak-anak tanpa melihat buku pegangan. Hmm. Jadi ini sebabnya ya Bu Eni tidak ceria. Beberapa hari ini di sekolah Bu Eni dinilai oleh Bapak pengawas. Gitu ya Bu hari Senin kemarin. Bapak pengawas melihat Bu Eni mengajar di kelas tidak menggunakan buku pegangan guru sebagai pedoman ya Bu ya. Iya Bu. Dalam ngobrol-ngobrol kita hari ini, Bu Eni punya sesuatu mungkin yang ingin dicapai atau sesuatu yang diharapkan setelah kita mengobrol ini Bu Eni. Jadi begini Bu Dina, sebenarnya saya tanpa melihat buku pegangan, saya sudah menguasai materi ajar pada hari itu. Dan sebelum mengajar, saya juga sudah mempersiapkannya dengan membuat rangkuman materi ajar dalam bentuk PowerPoint yang saya tampilkan saat pembelajaran. Dan anak-anak juga saya tunjukkan Bu, video yang menarik tentang materi tersebut. Walaupun materi itu juga saya kembangkan dari buku-buku sumber yang lain. Anak-anak pun sangat antusias Bu Dina dan juga aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Namun, Bapak pengawas kelihatannya kurang puas dengan metode mengajar saya ini. Beliau menginginkan materi sesuai buku pegangan karena muaranya nanti di penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester gitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Eni begini ya, buku pegangan guru itu atau bahan ajar dapat digantikan dengan media lain seperti dalam bentuk PowerPoint gitu ya Bu ya. Menurut Bu Eni nih ya Bu ya, yang merasa gelisah setelah disupervisi oleh Bapak pengawas kemarin karena tidak menggunakan buku pegangan atau bahan ajar. Apa Bu yang membuat Bu Eni itu gelisah? Begini Bu Dina ya, yang membuat saya galau itu sebenarnya ya tadi, seharusnya rangkuman materi sudah dalam bentuk PowerPoint itu bisa saya gunakan
untuk menggantikan bahan ajar atau buku pegangan guru. Namun, Bapak pengawas kelihatannya bersikeras harus ada bahan ajar dalam bentuk buku pegangan guru. Karena ini merupakan pedoman guru yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajarannya di kelas. Padahal buku pedoman itu sudah saya gantikan dalam bentuk rangkuman, bahkan video pembelajaran yang saya carikan melalui referensi digital. Begitu Bu Dina, kira-kira suara hati saya yang membuat saya gelisah. Dari suara hati jenengan tadi nggih Bu nggih. Iya, Menurut saya itu jenengan hebat sekali Bu, ini luar biasa pokoknya Bu. Jenengan itu sudah menyajikan buku pegangan guru itu dalam bentuk rangkuman materi. Bahkan jenengan itu sudah membuat video pembelajaran gitu. Namun Bu Eni kelihatannya Bapak pengawas itu menginginkan seorang guru dalam mengajar itu selalu membawa buku pegangan gitu ya Bu ya di dalam kelas. Ya jelas pedoman untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu jelas ada di tangan Bu Eni itu. Nah, Bu Eni ini inginnya bagaimana dalam pembelajaran yang menggunakan buku pegangan dalam bentuk PowerPoint dan juga video pembelajaran Bu. Sebenarnya saya inginnya dalam pembelajaran di kelas itu tidak hanya monoton menggunakan buku pegangan guru ataupun buku siswa saja, Bu Dina. Namun juga perlu referensi lain. Seandainya nanti materi tersebut tidak keluar dalam PTS maupun PAS, anak kan dapat mendapatkan referensi, Bu, Iya, dan iya. informasinya dapat digunakan bekal dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan bekal dia masuk dalam lingkungan pergaulan sosial. Kita tahu juga kan anak-anak itu mudah jenuh Iya, apabila hanya betul. membaca buku siswa, mereka membaca sepintas, bisa saja besok sudah lupa kembali. Maksud saya dengan inovasi ini, anak-anak menjadi lebih tertarik dalam belajar, dalam pemahaman materi, akan cepat tersampaikan dan pasti tujuan pembelajaran juga tercapai. Memang Bu Dina, sebenarnya saya salah. Karena semua materi yang saya buat, PowerPoint itu tidak saya print out. Hanya saya Oh. simpan dalam bentuk file di laptop. Mungkin Pak Pengawas ya menginginkan Bu, bukti fisik yang tadi itu tidak hanya dalam bentuk file, tapi ada print out-nya. Mungkin seperti itu. Biar sebagai Iya, arsip iya. mungkin Bu. Iya, iya. Nah, Bu Eni, jadi hasil supervisi dari Bapak Pengawas kemarin itu Bapak Pengawas menginginkan guru menyampaikan materinya itu dengan menggunakan buku pedoman atau buku pegangan guru agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Namun, menurut Beni ini ya yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, Bu Eni berpendapat melalui video pembelajaran dan juga materi rangkuman dalam bentuk PowerPoint itu juga lebih praktis gitu ya Bu, dan dapat Iya, membuat anak lebih antusias di dalam kelas. Dari hasil tersebut nih Bu Eni, bagaimana Bu Eni mengambil tindakan sesuai apa yang diinginkan oleh Bapak Pengawas. Sebenarnya ini Bapak Pengawas itu dan juga Bu Eni sama-sama ingin tercapai tujuannya pembelajaran Bu. Tujuannya itu sama. Iya, Bu. Jadi rencana saya, Bu Dina, kalau memang Bapak Pengawas menginginkan bukti fisik seperti itu, maka nanti rangkuman pembelajaran dalam bentuk PowerPoint yang saya ambil dari berbagai sumber belajar, sumber ajar tadi ya, Bu ya, akan saya print out, akan saya jilid dalam bentuk buku. Iya. Saya akan sampaikan kepada Bapak Pengawas dan juga dapat digandakan oleh anak-anak. Dan rencana saya lagi, materi-materi PowerPoint tersebut akan saya susun dalam bentuk video pembelajaran, Bu Dina. Yang nanti akan saya bagikan di YouTube, jadi anak-anak dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja gitu, Bu. Wah, luar biasa Bu Eni, jenengan ini rencana-rencananya itu sangat bagus sekali. Selain membuat print out-nya tadi,
Bu Eni juga akan membuat video pembelajaran yang akan diupload di YouTube ya Bu ya, hebat sekali. Iya. Hmm. Sebenarnya saya dulu ingin sekali mengajak anak-anak itu, Bu, membuat video pembelajaran sendiri tentang materi yang mereka pahami. Namun, apabila belum mampu membuat video di Canva yang ya paling tidak saya pengen anak-anak itu bisa membuat poster-poster sederhana di Canva, Bu, dengan fasilitas di sekolah yang sudah ada lab komputernya, jaringan WiFi juga sudah memadai, Bu Dina. Luar biasa ya, Bu Eni sudah mempunyai rencana pengembangan inovasi dalam bidang teknologi nih Bu Eni. Ada lagi tidak Bu Eni mungkin rencana yang akan dilaksanakan selain membuat print out PowerPoint dan juga mengajari anak-anak tentang Canva tadi ya Bu, dalam pembuatan video pembelajaran dan juga poster sederhana. Apa Bu rencana lainnya? Iya. Rencana pertama gitu, nanti saya akan membuat modul ajar dari printout materi-materi, dari PowerPoint yang sudah saya buat rangkuman-rangkuman tadi. Selain itu, saya juga akan minta Bu, kerjasama rekan sejawat, dan juga orang tua murid terkait pembuatan poster-poster sederhana, juga video pembelajaran dari Canva. Karena tanpa kerjasama dari pihak-pihak tersebut, rencana saya ini tidak akan terrealisasi, Bu Dina. Wow, luar biasa sekali nih Bu Eni, bisa jadi inspirasi nih untuk guru-guru lain Bu. Kemudian rencana mana dulu ini Bu Eni yang akan segera dilaksanakan Bu? Kan banyak tadi rencananya Bu Eni ya. Kira-kira yang Iya, mana Bu. Bu? Rencana yang akan segera saya laksanakan, Bu, dalam waktu dekat ini adalah membuat modul ajar dulu, Bu Dina. Karena apa? Karena modul ajar itu nanti akan saya gunakan sebagai buku pedoman dalam dan pegangan guru, Bu, dalam mengajar di kelas yang berasal dari materi-materi yang sudah saya rangkum dan saya sajikan di PowerPoint. Karena ini yang diinginkan oleh Bapak Pengawas, nanti apabila sudah jadi, saya akan serahkan Bapak Pengawas melalui Ibu Kepala Sekolah. Dan pembelajaran IT dengan melalui penggunaan aplikasi yang menghasilkan suatu produk atau karya, yaitu mungkin poster, bisa juga video pembelajaran melalui Canva ini akan segera saya realisasikan, Bu Dina ya, bersama dengan anak-anak saya dengan menggunakan fasilitas komputer yang sudah ada di sekolah. Apalagi saya mengajar kelas 6 dan waktu kelas 5-nya mereka kan sudah belajar, sudah punya bekal Bu Dina nggih, dalam mengoperasikan komputer. Saya yakin anak-anak pasti antusias karena pembelajaran dengan Canva ini akan mengasihkan dan nanti harapannya anak-anak dapat mengunggah hasil karya tersebut dalam media sosial, Bu. Baik itu mungkin bisa di TikTok lah, Instagram, atau channel YouTube mereka yang miliki, Bu. Mungkin bisa juga di media sosial milik sekolah. Anak-anak sekarang kan sudah pada canggih ya, Bu Dina ya. Media sosial itu pasti dia itu mengikuti perkembangan. Walah begitu tahu info apa saja langsung ya. Itu harapan saya seperti itu, Bu Dina ya. Jadi ada bahan ajar, kemudian ada pengenalan aplikasi dengan basis pembelajaran IT ya Bu ya. Rencananya ini nanti Bu Eni akan meminta bantuan siapa saja Bu di sekolah agar rencananya Bu Eni ini bisa sukses sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Eni. Iya Bu Dina, jadi rencana ini itu harus disertai dengan kolaborasi dari berbagai pihak Bu Dina. Berbagai pihak yang dimaksud ya, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Setelah kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat. Itu saya ajak kolaborasi dan tidak lupa itu juga orang tua murid Bu Dina. Orang tua murid ya kita minta kolaborasinya mendampingi anak baik itu di rumah maupun sekali tempo kita perlu mendatangkan orang tua murid Bu. Ya kita jadikan guru 1 jam atau 2 jam itu bisa Bu Dina. Yang wali murid sekarang kan juga sudah pada mengikuti zaman ya perkembangan zaman mungkin bisa berbagi gitu Bu. Benar sekali Bu Eni, saat ini memang kolaborasi dari
berbagai pihak itu sangat kita butuhkan ya Bu Eni ya, baik dari pihak sekolah, ya ke pihak orang tua dan murid sendiri itu ya. Rencananya aksi tersebut akan kelihatannya akan berhasil Bu, asik sekali kelihatannya Bu. Baiklah Bu Eni, apakah Bu Eni sudah mendapatkan pencerahan atas rasa gelisah dari hati Bu Eni yang jenengan merasakan akhir-akhir ini Bu Eni? Alhamdulillah Bu Dina ya, terima kasih banyak dari ngobrol singkat ini ya Bu Dina ya. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, unek-unek saya. Jadi saya lega Bu Dina bisa sharing dengan Bu Dina. Alhamdulillah. Plong nggih Bu Eni nggih. Walah, plong sekali Bu Dina bisa mencurahkan isi hati kepada teman itu Bu. Iya. Nah, lebih baik seperti ini Bu memang Bu. Kalau ada sesuatu cerita saja Bu, tidak apa-apa Bu. Iya. Kira-kira nih Bu ya, saya tanya nih Bu ya, kira-kira ini kapan Bu Eni akan mengeksekusi nih Bu rencana-rencana yang sudah luar biasa tadi Bu? Kapan nih Bu eksekusinya? Karena saya itu semangat ya Bu Dina ya, saya itu semangat dalam mendidik anak-anak, dalam menerapkan ilmu yang sudah saya miliki, ingin saya terapkan kepada anak didik saya. Jadi segera mungkin Bu Dina, segera saya ingin menerapkan rencana saya ini paling tidak secepat-cepatnya yaitu minggu depan Bu. Insya Allah akan saya mulai Bu Dina. Oke Bu Eni, baiklah Bu Eni, saya menunggu nih ya Bu Eni ya. Nanti setelah Bu Eni selesai mengeksekusi, dieksekusi Bu. Setelah Bu Eni selesai mengeksekusi rencana-rencananya tadi, boleh dong Bu, nanti Bu Eni luangkan sedikit saja waktunya Bu, untuk kita ngobrol-ngobrol cantik lah Bu, seperti hari ini gitu Bu. Nanti Bu Eni cerita lagi ke saya penasaran sekali Bu Eni dengan hasil eksekusinya Bu Eni. Siap Bu Dina, nanti kita ngobrolnya dengan ngopi-ngopi cantik ya Bu Dina ya. Kita ketemu sambil ngobrol-ngobrol tentang hasil daripada rencana saya yang saya terapkan kepada anak-anak gitu ya Bu Dina ya. Wah, ide bagus Bu Eni, kita ngopi-ngopi cantik. Iya Bu, cocok ya. Ya. Apalagi suasana ini loh Bu Dina, suasana yang sekarang itu sudah musim hujan, kalau ngopi sama ngemil kelihatannya syahdu ya Bu Dina ya. Cocok sekali ini sambil melepaskan penat ya Bu ya dari aktivitas kita sehari-hari. Iya. Terima kasih Bu Dina ya sudah mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu di waktu yang kita atur nanti ya Bu Dina ya. Ya Bu Eni, sama-sama Bu Eni. Semoga eksekusinya berjalan lancar ya Bu Eni ya. Bu Eni tetap semangat untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini ya Bu ya. Semangat, ya, semangat Bu, semangat. Ya, terima kasih Bu Dina ya. Sama-sama. Demikianlah praktek coaching yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.